Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masjid Panjar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun ikhwan akhwat berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di ruang dengar Anda dengan program acara Tausiah Pagi bersama Ustadz Umar Rashid Hasan edisi hari ini, yaitu di hari Kamis di tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan di tanggal 5 Januari 2023. Ikhwan dan akhwat, di pagi hari ini insyaallah Ustadz akan membahas, masih dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, kita akan membahas di Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 dan mengambil di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35. Jadi ada dua ayat yang akan dibahas di pagi hari ini. Dipersilahkan ikhwan akhwat disiapkan untuk Al-Qur'annya. Kita doakan semoga kabar ikhwan dan akhwat masih dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat ya. Semoga aktivitas ikhwan dan akhwat, baik yang aktivitas yang masih di rumah maupun yang sedang di kantor, di tempat pekerjaannya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada ikhwan dan akhwat. Dan selalu kita doakan juga bagi ikhwan akhwat yang mungkin hari ini juga sedang sakit, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan secara total. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Pak Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ini ada sedikit agak serak Ustadz ya. Agak serak ya. Allah ya karim. Ini baru selepas pulang dari Majalengka Ustadz ya? Ngontrol biasalah, ngontrol fisik pesantren. Sekarang memang untuk finishingnya lama banget kelihatannya, sebab hujan mulu kan. Jadi apalagi lantai kedua, jadi agak pekerja tuh agak hati-hati. Gitu. Iya. Cuman atap sudah terpasang Ustadz? Atap sudah, cuman genteng maksudnya. Genteng sudah, hanya tinggal plester-plesteran yang lantai 2 aja. Kemudian mungkin kesananya ya keramik atau sama jendela pintu. Gitu. Nah, untuk akses ke pondok pesantrennya enak kan Ustadz, mudah Ustadz ya? Ya mudah, akses ke pesantren dari tol itu hanya kurang lebih 2 kilo. Dari exit Sumberjaya, dari Cipali, itu hanya 2 kilometer aja. Nggak jauh Ustadz ya? Iya, nggak jauh. Masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan kelancaran Pak Ustadz. Amin, insya Allah. Untuk program dakwah Ustadz juga salah satu ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Ya mengisi masa tua lah kita. Masya Allah. Dengan pesan. Biar kita meninggal banyak yang mendoakan. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Ustadz ya? Karena kita sadar kita banyak dosa. Betul sekali. Kalau ada manusia yang bilang tanpa dosa gimana tuh Pak Wah, Ustadz? itu manusia yang apa ya, nggak tahu diri. Ya Allah, ya Allah. Baik Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz akan membahas di Quran surat Fussilat Pak Ustadz ya? Iya, Ustadz. Ini sedikit pembahasan Pak Ustadz, kalau boleh tahu gambaran dari surat Fussilat ini Ya. Pak Ustadz. Gambaran di surat ini nanti sebelum kita buka Iya. ya. Ini antara kesulitannya ya, kesulitan di ayat ini itu kesulitannya antara langit dan bumi. Kesulitan ya, soal kesulitan. Iya. Soal jarak ya. Kemudian kesulitan pada ayat ini adalah menggambarkan manusia itu kerdil dan manusia itu sifatnya mau menang sendiri. Gitu. Akhirnya digambarkan oleh kedua ayat ini, ayat 34, 35 ya. Itu digambarkan oleh ayat ini bahwa manusia itu harus apa ya? Harus berusaha untuk melepaskan belenggu hawa nafsu mereka. Iya. Ya kan, dan memberi kesempatan pada diri mereka itu untuk menerima apa adanya dalam hidup, itu kan, hatta kepada kesalahan orang pada dirinya atau kesalahan diri pada orang. Gitu. Maka kalau boleh kita ungkapkan, ayat ini adalah menggambarkan kesulitan kita saat berhadapan dengan akhlak seseorang yang buruk, akhlak seseorang atau adab seseorang yang tidak
berkenan gitu loh. Maka kita sebetulnya dengan ayat ini diajarkan supaya kita ini menjadi orang yang lemah lembut gitu kan, memiliki banyak keutamaan saat memaafkan kesalahan orang gitu. Ini dua ayat ya insya Allah. Namun sesuatu yang berat juga Pak Ustadz, kadang memaafkan seseorang. Soal memaafkan dan minta maaf itu. Ada kalimat minta maaf dan memaafkan itu jaraknya langit bumi itu. Namun masih ada hubungannya Pak Ustadz dari pembahasan sebelumnya Pak Ustadz di Quran surat Al-A'raf di ayat 199 nih Pak Ustadz. Oh ya, nah ini yang pekan yang lalu Ustadz. Kalau yang kemarin tentu masalah yang Ustadz kaitkan dengan masalah bencana ya kemarin. Karena di bencana juga orang-orang itu kadang kok saling membenci satu sama lain karena hal sepele. Semisal pemberian dari lembaga satu terasa lebih banyak ke yang lain. Yang lebih sedikit tuh kadang-kadang kok saya sama sedikit. Nah itu juga hal-hal yang terjadi di ayat 159 surat Al-A'raf kemarin. Nah ini sekarang ada kaitan dengan akhlak dan adab kita sesama manusia insyaallah gitu. Ya Masya Allah Pak Ustadz ya. Baik, langsung saja kita simak ikhwan dan akhwat di pembahasan pagi hari ini, dan kita buka untuk membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhol Pak Ustadz. Syukran Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia Rasil dan pemirsa televisi Rasil di mana saja berada, baik di Kalimantan, di Sumatera, dan di Jawa Timur ya, Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Pendengar setia yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, perkara-perkara yang memang pelik dalam kehidupan itu akan nampak pada diri seseorang saat mereka tidak bisa mengendalikan diri. Maka muncullah kesulitan. Tetapi manakala kesulitan itu ada di hadapan kita, penderitaan-penderitaan yang ada di hadapan kita, manakala dapat dikuasainya, maka penderitaan itu hampir tidak akan muncul nanti. Itu. Nah ini gambaran hidup manusia. Sekali lagi ya, tidak akan muncul yang namanya penderitaan, kesulitan, manakala dapat kita kuasai. Nah ini dapat berlanjut perkara seperti ini manakala dalam hidup itu bukan berarti tidak boleh banyak cita-cita, Anis. Silahkan banyak cita-cita, tetapi disepadankan dengan kemampuan. Ya, akhirnya kita untuk mengukur kekuatan hidup kita itu boleh dalam hidup mensederhanakan program, gitu kan, atau mensederhanakan cita-cita kita, ketimbang nanti di ujungnya malah melahirkan banyak problem, gitu, menghadirkan banyak kesulitan, gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara manusia, ya Ustadz manusia, antum manusia, kena Anis kan gitu. Semua manusia, kadar kekuatan seseorang itu sangat berbeda. Kadar kekuatan seseorang dalam menghadapi kondisi itu sangat berbeda. Contoh para nabi saja, ya kan? Para nabi itu tidak seluruhnya menjadi rasul. Dari rasul tidak seluruhnya menjadi ulul azmi minar rusul. Kan berbeda, dari kalangan para nabi saja berbeda. Apalagi kita ikhwatal iman, manusia yang sangat-sangat biasa yang Allah ciptakan, yaitu harus tahu diri dalam kondisi apapun. Nah, termasuk pula kita akan bahas tentang akhlak dan perilaku serta adab-adab manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Anis bilang minta maaf ya, atau
memaafkan itu. Kalimat minta maaf itu kan sangat sulit bila digandengkan dengan memaafkan. Kalau dia hanya seorang diri minta maaf kepada siapa kalau dia nggak salah, gitu. Terus memaafkan siapa, ya kan? Kalau tidak ada orang yang salah kan, gitu. Ya. Minta maaf itu kalau kita salah boleh minta maaf, tapi kalau kita tidak salah berarti kan kita normal. Nah, kemudian memaafkan, kalau memaafkan tuh kalau ada orang salah kepada kita, kalau anda ada orang salah pada kita kan keadaan normal. Nah, keadaan normal inilah ikhwan. Keadaan normal inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita terjerumus pada kesalahan sehingga mengharuskan kita meminta maaf gitu loh. Atau masyarakat ya jangan mencoba-coba untuk melakukan kesalahan sehingga menunggu maafannya orang gitu. Nunggu Idul Fitri. Kata Benyamin, Ustaz ingat ke Benyamin. Benyamin kan orang kocak ya. Gitu. Lu bikin salah di Jakarta, minta maafnya di kampung halaman. Ketika pulang Kudik. Gitu kan. Buat salahnya bertahun-tahun di Jakarta. Pas pulang kampung minta maafnya di mana? Di kampung. Nah itu Benyamin orangnya. Lu bikin salah di Jakarta, bikin dosa di Jakarta, ngerampok di Jakarta, korupsi di Jakarta. Pulang kampung lu minta maaf ke orang kampung, bodoh kan? Orang yang salah jalan itu namanya. Yang benar kan ketika salah di Jakarta ya minta maaf sama orang Jakarta gitu loh. Nah itu kadang-kadang kita terprosok pada permasalahan hidup kayak begitu Nanis. Sekali lagi kondisi aman, damai, tentram, sejahtera, normal, netral itu Nanis. Itu ketika tidak ada pihak yang harus minta maaf. Ingat itu Nanis, catat. Keadaan akan normal, akan tentram, damai sentosa saat tidak ada pihak yang harus dimaafkan. Itu camkan baik-baik hidup dalam masyarakat itu. Karena apa? Kalau ketika nanti terjadi gitu kan hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia dari keributan ya kan, dari sakit hati seseorang ke seseorang ya kan, dari hartanya diambil, dirampas, dirampok, itu pasti tidak akan normal, kondisi akan menjadi goncang. Disitulah terjadinya dua kalimat ini harus dipadankan dengan kehidupan itu. Harus ada upaya meminta maaf dan harus ada pihak yang dimaafkan. Allahu Akbar, seperti itu Nanis. Itu. Maka Ustadz memberikan semacam terapi ya kepada masyarakat, khususnya kepada diri dan keluarga Ustadz itu, untuk mencoba menanamkan pada diri kita masing-masing itu rasa yang dalam. Untuk apa? Untuk selalu kalau melakukan kesalahan segera minta maaf. Nah, ini apakah kesalahan itu pada Allah ya kan, atau kepada sesama makhluk Allah itu. Karena hablum minallah dan hablum minannas ini sangat patut kita jaga, kita pelihara gitu. Nah ini, dan juga tadi kalau kita salah itu jadi harus ada upaya untuk segera minta maaf. Kenapa kita harus segera minta maaf? Karena kalau kita meninggal dunia membawa kesalahan yang belum dimaafkan oleh masyarakat, apalagi oleh Allah ya, gitu kan, mungkin juga kesalahannya besar atau kecil, itu dampaknya di akhirat itu akan besar gitu loh. Gitu. Makanya kita segeralah kalau bersalah itu segera untuk minta maaf. Gitu. Dan yang kedua yang paling sulit Nanis, minta maaf aja kadang sulit. Kalau kita Ustadz salah, banyak salah. Untuk minta maaf kepada orang itu sangat sulit. Apalagi memaaf. Jadi mana yang lebih sulit nih? Minta maaf atau memaafkan? Nah, Anis agak pusing ngejawabnya. Yang paling sulit itu minta maaf ketika kita salah atau memaafkan kesalahan orang. Dua-duanya ya. Tapi yang menurut Ustadz yang paling sulit adalah memaafkan. Gengsi ya kan, gue kok minta maaf sama orang yang begitu, nggak perlu gitu ya. Berat juga ya. Nah, lebih mudah. Nah,
bisa saja itu argumen itu bisa masuk akal. Tapi saya sendiri berargumen untuk memaafkan orang itu yang paling sulit. Gitu loh. Jadi kenapa? Kalau persoalan pada minta maaf mungkin gengsi kita. Tapi ketika kita memaafkan orang itu harga diri kita. Bedakan. Bedakan antara gengsi dengan harga diri. Gitu loh. Harga diri yang paling lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan soal gengsi. Nah, tetapi dalam hidup manusia ini kedua-dua kalimat ini pasti bakal hidup. Pasti bakal kita jumpai di mana-mana. Nah, bahasan ini sederhana, tetapi kalau kita sentuh, meskipun bahasanya sederhana, hati yang disentuh, maka dua kalimat minta maaf dan memaafkan ini harus kita miliki. Saat kita salah, segera minta maaf. Saat orang salah pada kita, segera memaafkan. Biar dunia ini selalu normal. Biar dunia ini selalu aman, tentram, damai. Dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adab dan akhlak Islam. Ini adab dan pendidikan Islam yang kita dapati. Nah, ayat ini ikhwan yang dirahmati Allah. Ketika Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Gitu kan? Idfa billati hiya ahsanu فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Idfa billati hiya ahsan. Maka idfa itu sebetulnya bayar, tunaikan gitu loh. Atau seimbangkanlah gitu kan. Perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik itu. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah. Karena ketika kita salah pada orang, satu saat kita juga salah pada orang. Orang salah pada kita, besok bisa jadi kita yang salah ke orang. Kalau tidak ada dua kalimat minta maaf dan memaafkan, itu akan selalu bentrok, Anis. Akan selalu bentrok antara positif dan negatif. Akan selalu bentrok. Dan persoalan pada positif dan negatif itu hakikatnya adalah perbuatan setan. Setan itu paling suka kalau kita nih selalu bentrok. Setan itu paling suka kalau kita ini selalu istilahnya berpecah. Gitu. Dan iblis ini sangat paling senang kalau menyuruh bala tentaranya itu ketika disuruhnya kepada manusia untuk menggoda sampai mereka tuh bentrok, sampai mereka tuh pecah itu. Nah, kita di sini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita memiliki sifat mahmudah dalam hidup. Mahmudah itu kemudahan-kemudahan yang sifatnya di dalamnya ada kemuliaan. Itu. Untuk selalu memaafkan kesalahan orang dan untuk meminta maaf kalau kita salah pada orang. Nah ini. Nanti kalau kita berupaya untuk memaafkan orang dan kita meminta maaf kalau kita salah, di sini dia katakan fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau saling memaafkan antara musuh ke musuh itu, nanti akan Allah gantikan perasaan benci, perasaan tidak suka, perasaan tidak senang itu dengan apa? Dengan mahabbah. Apa mahabbah itu? Kecintaan. Ka'annahu waliyun hamim, bahkan saking cintanya pada orang-orang yang dulu kita benci, kalau kita maafkan kesalahannya, menjadi kawan setia. Nah, itu menjadi kawan setia. Inilah ilmu agama Islam yang harus melekat terus dalam hati sanubari kita. Karena manusia, sekali lagi ikhwatal iman, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Enggak ada. Betapapun ngaku-ngaku saya ini orang yang selalu berbuat amal soleh gitu kan. Saya ini orang yang selalu takut pada Allah. Ya, satu saat tergelincir itu pada kesalahan. Nah, maka tafsirnya ikhwan, ayat yang ke-34 ini, kita sampai jam berapa Nanis? 10.20. Ustaz mintanya 10.30 ya. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, gitu kan. Ini kata Ibnu Katsir farqun azimun baina hadhihi wa hadhihi.
Yang Ustaz tadi katakan perbedaannya itu antara langit dan bumi. Gitu. Kata Ibnu Katsir, ini farqun azimun. Ini adalah suatu perbedaan yang sangat besar antara keburukan dan kebaikan. Membunuh baik apa buruk? Iya, keburukan. Mencuri? Keburukan. Berzina? Berjudi? Minum arak? Dan seterusnya. Salat? Berzakat? Bantu orang? Antara keburukan dan kebaikan itu perbedaannya jauh apa dekat? Sangat jauh. Maka di sini kata Ibnu Katsir, hadza farqun 'azimun baina hadhihi wa hadhihi. Ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda di antara dua bentuk kalimat ini. Gitu. Tetapi betapapun itu merupakan ikhwatal iman farqun 'azimun baina hadhihi wa hadhihi, manakala kita masih memiliki gitu perasaan kasih sayang, perasaan rasa memiliki, gitu kan Anis? Perasaan ingin hidup sesama, ingin hidup selalu normal gitu loh. Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi tidak juga meninggalkan tugas pokok dalam hidup, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah mereka-mereka yang kelak di akhirat kelak, dzu nasibin wafir. Mereka itu akan mendapatkan daripada nasib ini bagian Anis. Seperti ilmu faraid itu. Nasib ini bagian, upah, pahala. Kalau boleh dikatakan gaji, kita akan digaji Allah Anis kalau sabar nanti. Mereka yang akan mendapatkan upah yang luar biasa, wafir, banyak. Berupa apa? Upahnya itu berupa apa? Gajinya itu minas sa'adah fid dunya wal akhirah. Daripada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia, mereka menjadi orang mulia karena yang suka memaafkan. Kebahagiaan di dunia karena mereka kalau salah segera minta maaf. Dan di akhirat mereka itu ikhwatal iman mendapatkan surga jannatun na'im. Orang-orang yang sabar hidup di dunia dengan gambaran seperti itu bahkan dimasukkan ke dalam surga dengan berbagai jenisnya. Alhamdulillah, ini informasi yang menarik buat kita. Maka berkatalah Ali bin Abi Talha pada ayat ini, an Ibnu Abbas fi tafsirihi, amarallahul mu'minina bis sabri indal ghadab. Nah ini nangis. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk selalu menahan dari marah ya, dengan kesabaran. Atau kita harus bersabar untuk tidak segera cepat marah. Itu Allah menyuruh pada kita. Kenapa? Ada dalam, kalau tidak salah dalam sebuah hadis bahwa awal-awalnya dosa itu adalah dari kemarahan. Gitu. Bisanya orang-orang melakukan dosa itu akibat dari kemarahan yang tidak bisa menahan hati, jiwa gitu loh. Nah, ini ikhwan, bahwa Allah SWT memerintah kepada kita kepada kesabaran daripada marah, ya kan? Bisabri indal ghadab. Jadi kita harus bersabar pada saat seharusnya kita marah. Wal hilmu indal jahli. Wal hilmu indal jahli. Dan kita ini harus memiliki sifat hilm. Ya, hilm itu halus, ya, lemah lembut, ya kan? Pada masalah-masalah yang memang ada di dalamnya sifat kebodohan. Gitu kan? An-nas, manusia itu a'da ma jahilu. Manusia itu Anis akan selalu menjadi musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Coba Anis sekarang tahu nggak bagaimana cara merakit katakanlah pesawat? Nah, sesuatu yang Anis tidak tahu kan jadi musuh Anis kan? Untuk supaya tahu itu maksudnya. Anis bisa nggak membuat tutup gelas ini? Nggak tahu kan bagaimana caranya? Ilmu harus. Ya itulah maksudnya. Kita akan menjadi musuh pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Untuk selalu belajar maksudnya itu. Nah. Wal hilmu inda jahl. Dan kita harus memiliki sifat kelemah lembutan pribadi kita, pembawaan kita, akhlak kita.
Saat kita berhadapan dengan sesuatu yang memiliki sifat jahal itu bodoh gitu kan. Wal afwu indal isaah, dan kita harus sanggup ikhwatal iman dalam hidup itu memaafkan kesalahan-kesalahan keburukan orang lain. Fa idza fa'alu dzalika, maka kalaulah kita ikhwatal iman termasuk hamba-hamba Allah yang selalu melakukan itu tadi, bersabar ya kan dari kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang, maka Allah Subhanahu wa taala fa idza fa'alu dzalik, kalau kita termasuk yang melakukan itu, asamahumullahu minasyaiton, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bisikan syaitan dalam hidup. Wa khada'a lahum aduwahum ka'annahu waliyun hamim, ya kan? Dan kita dapat mengalahkan setan-setan itu ikhwatal iman, ya kan? Dan orang-orang yang dibenci itu sehingga menjadi sahabat kita malah nanti. Akan menjadi penolong kita nanti, akan menjadi teman kehidupan kita. Sekali lagi ikhwan, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting dibahas oleh kita manusia, apatah lagi ayat ini kita ketika berpapasan dengan hamba-hamba Allah yang dalam hidupnya itu selalu mendahulukan emosi, mendahulukan sifat marah, tidak mau bersabar. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah malapetaka. Dan kita tidak ingin ikhwatal iman dunia ini rusak. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa menahan dari emosi dan tidak bisa mengendalikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ikhwatal iman pendengar setia Radio Rasil. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Alamin. Baik, syukran Pak Ustadz untuk tausiahnya di pagi hari ini, membahas Quran surat Fussilat di surat yang ke-41, membahas di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35. Tadi diantaranya mengenai sabar Pak Ustadz ya. Ini sabar ini salah satu bentuk keimanan kita Pak Ustadz. Salah satu, ya kalau kesabaran itu merupakan pasangan hidup keimanan. Masya Allah ya. Kalau iman tanpa kesabaran, hambar namanya. Hambar Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kita sejenak Pak Ustadz ya. Silakan. Nanti kita juga sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung saja di layar telepon, bisa menghubungi di 0218451512. Untuk WhatsApp, ikhwan akhwat dapat mengirimkan di 08111999720. Bagi pemirsa Rasil TV yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat YouTube Rasil TV. Baik, kita rehat sejenak, pastikan Anda tetap di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat. Terima kasih masih menyimak acara tausiah pagi bersama Ustadz Umar Syed Hasan dengan kajian tafsir Ibnu Katsir di Quran surat Fussilat di surat yang ke-41, membahas di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35. Kita langsung saja Pak Ustadz ya untuk membacakan pertanyaan. Ini karena waktu kita yang sangat terbatas. Tinggal beberapa menit lagi nih Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang masuk yang pertama dari Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Umar, saya lebih sulit untuk minta maaf. Kalau memaafkan mudah karena
memberi itu lebih baik daripada meminta. Bukan cuma meminta maaf yang sulit, minta apapun sama manusia juga sulit. Syukran Pak Ustaz. Allah ya Karim, inilah memberikan kesempatan pada pendengar untuk berbeda pendapat, kan? Betul, betul. Memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mungkin persepsi itu bisa saja berbeda. Tidak dipungkiri kalau itu memang menjadi pendapat beliau, gitu kan? Dan mungkin Ustadz juga akan melebur pada kondisi itu pada satu ketika, kan gitu. Namun pada ketika lain mungkin hal itu tidak akan cocok gitu. Artinya dilihat kondisi gitu. Boleh mendahulukan kita meminta maaf atau kita mendahulukan memaafkan. Lihat saja kondisi. Dan soal pendapat Ustadz tadi bisa melebur pada kondisi yang memang dibutuhkan. Jadi Akhi Edi tadi ya. Akhi Edi di mana tuh? Enggak nyebutin namanya, lokasinya maksudnya. Ya, Akhi Edi, salam untuk keluarga dan ikhwan-ikhwan di tempat Akhi Edi. Dan jaga ya, kondisi tempat Edi ini jangan sampai ada gitu. Sampai ada keributan, jangan sampai ada ketidaknyamanan dalam kehidupan akibat kalimat ini. Akibat dua kalimat, pertama minta maaf dan memaafkan. Artinya ikhwatal iman, di mana saja berada kita hidup harus menjaga kondisi agar yang normal itu jangan diusik menjadi tidak normal. Yang aman damai itu jangan diusik malah menjadi hal-hal yang menjadi keonaran. Itu tugas kita dalam hidup itu menjaga kedamaian. Tugas kita dalam itu menjaga keamanan, gitu ya. Karena apa? Dengan aman dan damai hidup manusia akan tentram, nangis. Kalau tidak, di mana-mana hidup kita akan jumpai, masya Allah, pertengkaran, ya kan? Perbedaan pendapat, lalu apa yang terjadi? Permusuhan. Kalau sudah bermusuhan, ya senang setan, ya kan? Kita ditertawakan oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Pak Edi, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan ini bukan pertanyaan sebenarnya, ini sharing kita dengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Pak Ustadz untuk jawabannya, dan kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Yudi di Bogor, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Umar membahas tentang maaf memaafkan. Di saat kita menegur secara baik tetangga yang mempunyai sampah, tapi tetangga tersebut malah marah Pak Ustadz. Lalu kita mengalah dan meminta maaf, tapi tetangga tidak memaafkan. Apa yang harus saya lakukan? Syukran Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi seperti ini persis seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti Pak untuk menjadi orang baik. Itu kuncinya itu. Nah, kuncinya. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang sabar. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang subhanallah memiliki kemuliaan. Rasulullah SAW itu panutan kita. Ya Allah ya Rabbi. Mungkin kalau Bapak tadi Pak Yudi ya, hanya sekitar sampah doang gitu. Mungkin di Pak Yudi hanya dibentak tetangga meskipun dia yang salah gitu. Sabar Pak Yudi. Pak Yudi, sabar. Tahan untuk tidak emosi. Karena kita memiliki panduan dari Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah SAW itu ketika mengalihkan dakwah dari Makkah ke kota Taif, diharapkan keluarga beliau di sana bisa mendukung dakwah beliau. Apa yang terjadi? Beliau malah dilemparin batu melalui kaki, bukan tangan. Kalau tangan mungkin masih terhormat ya. Ini kaki, dari kaki peletuk. Sampai apa? Luka-luka sebenarnya, ya kan? Subhanallah nanti. Sampai saat itu beliau itu ditawari oleh malaikat penjaga gunung di situ. Ditawari itu nangis. Apa kata malaikat penjaga gunung? Alaihi salatu wassalam. Wahai Muhammad, jika engkau kehendaki, aku akan timpakan 2 gunung besar ini kepada umat yang kurang ajar padamu. Itu istilahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menjawabnya, iya. Nah ini Pak Yudi harus seperti itu. Tidak mengatakan, iya silakan itu 2 gunung ditimpain ke orang yang kurang. Tidak begitu. Tetapi dengan lembut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Justru yang aku harapkan dengan kondisi seperti ini kelak di kota Taif ini akan ada orang-orang yang akan apa? Yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
biarkan hari ini aku menjumpai kesulitan, ya kan? Sehingga kesabaran aku tidak diuji. Betul nggak Nanis? Dengan ada kesulitan, kesabaran seseorang diuji. Biarkan penderitaan ini aku alami. Demi apa? Demi masa depan generasi anak tempat ini nih, ya kan? Menjadi ubadullah, menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Ya, gitu. Buktinya apa? Buktinya alhamdulillah kota Taif sekarang orang ramai dengan masjid, ya kan? Ketika Ustadz biasanya Ustadz kalau istirahat musim panas Nanis, ada 2 kota yang sering Ustadz kunjungi kalau masa panas itu, antara Taif dan Abha. Di kota Taif itu dinginnya luar biasa. Kita bisa ke Al-Hada ya, yang lebih dingin, atau kita bisa ke tempat lain gitu. Nah, kalau di Abha sangat dingin lah gitu, dekat dengan Yaman itu. Ustadz kalau udah libur suka ke sana. Nah, ini kondisi penduduk Taif sekarang, luar biasa. Dari tempat ini lahir para alim ulama besar, ya kan, panutan masyarakat muslim. Nah, ini hasil doa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nanti Ustadz akan jawab seperti Pak Yudi tadi. Jadi harus seperti apa saya ya Ustadz kan gitu. Jadilah kita seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak 100% persis. Meskipun tidak 100% kaya Rasulullah SAW dalam perilaku kita. Namun kita akan mencoba untuk menerapkan akhlak etika yang dimiliki Rasul pada kehidupan yang sekarang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Ini pertanyaan. Satu lagi. Tadi itu Ustadz akan berikan contoh pada kenyataan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan wanita Yahudi, ya kan? Ketika keluar rumah dia apa? Setiap langkahnya itu ditaruh apa? Kotoran kan? Ya kan? Ya. Setiap hari itu. Nah, hari berikutnya tiba-tiba kotorannya sama Rasul itu kotoran yang ditaruh oleh wanita Yahudi itu kotorannya disingkirin. Ya. Tapi hari berikutnya kok kotoran itu nggak ada. Al-Quran itu cerita oleh orang Yahudi kan. Tiba-tiba dicari penyebabnya ini kenapa sampai tidak ada kotoran. Tiba-tiba dijumpailah oleh Rasulullah SAW pelakunya kan itu. Maka pelakunya mengatakan, aku tidak menyangka kalau orang yang selama ini aku benci, aku dapati adalah orang yang sebaik-baik akhlaknya. Itu begitu Nanis. Akhirnya apa? Masuk Islam orang Yahudi itu kan begitu. Allahu Akbar. Walillahil. Ini kisah yang memang harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari kita di masyarakat ini. Karena masyarakat akhir zaman Anis, banyak masyarakat yang bodoh terhadap agama. Dinasihatin dan nerima. Malah mereka yang salah itu malah balik menasihatin kita. Lu jangan nasihatin gue. Gue orang sini, pemilik tempat ini. Waduh, preman sini rupanya kan gitu. Jagoan itu. Jagoan sini, lu jangan ikut campur di wilayah gue. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kepada Pak Yudi mohon bersabar, ditahan terus kesabaran Pak Yudi. Idfa billatihi ahsan, balas keburukan orang selalu dengan kebaikan. Salam Pak Yudi ke keluarga dan masyarakat Pak Yudi. Jaga ya kondisi masyarakat Pak Yudi agar tetap kesabaran selalu memiliki antum semuanya. Amin. Insyaallah. Berarti seperti kisah ini saja pengemis yang tunanetra orang Yahudi ketika dia selalu menghina baginda Rasulullah tuh. Itu kisah yang lain. Iya betul. Ketika waduh saya paling benci sama Muhammad katanya, tiba-tiba ya kan sama Abu Bakar itu. Subhanallah. Ketika udah meninggal siapa yang Muhammad yang menolong dia. Allah. Itu kisah-kisah kayak begitu. Itu membangkitkan selera manusia untuk apa? Untuk memiliki sifat yang baik, akhlak mulia dari kesabaran. Masya Allah. Baik, syukur Pak Ustadz. Kita lanjutkan kembali Pak Ustadz ya. Di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allah luar biasa sekali antusias ya para pendengar Pak Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rahmawati di Cilodong Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau dalam suatu negara dengan sistem kapitalis atau pemerintahan dengan kebodohan dia dalam memimpinnya, kita sebagai rakyatnya apa yang harus kita lakukan? Bersabar dan harus memaafkan juga selama masa tugasnya. Syukran Pak Ustadz. Ini kaitan tadi dengan pribadi ya, kemudian masyarakat sampai berbangsa bernegara. Yang paling bagus itu terapkan pada semua kondisi. Tetapi karena ini sekup berbangsa dan bernegara,
arti sabar ini akan berbeda, Anis. Arti sabar ini akan digandengkan dengan kalimat tugas, dengan amaran-amaran Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk agar kesabaran itu ada melekat pada hati kita masing-masing. Dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau kita melihat kebobrokan masyarakat, ya kan, dari pelaku-pelaku kejahatan, itu kan, baik itu peminum arak, pejudi, pezina, perampok, koruptor, ya kan? Kalau tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, sama saja negara itu tidak memiliki sifat kesabaran. Gitu loh. Itu arti sabarnya di situ, Nanis. Karena apa? Karena kesabaran yang hakiki maknanya tuh gini, Nanis. Kesabaran hakiki itu makna terakhirnya adalah bersabar ketika kita menjalankan segala perintah Allah. Satu. Dan yang kedua, makna sabar hakiki adalah saat kita meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu kesabaran, makna kesabaran yang paling tepat. Maka jika kondisi yang seperti Ibu Rahmawati katakan tadi, bisa saja kita memaafkan orang per orang. Bisa saja kita memaafkan katakan lembaga. Bisa saja kita memaafkan, ya kan, pemerintah yang melakukan kezaliman. Tapi ketika kita harus menghentikan kezaliman mereka, itu hakikatnya kita sedang menerapkan kesabaran yang hakiki. Meskipun efek daripada kesabaran seperti itu kita lakukan, dampaknya ada pada diri kita berupa ancaman, betul kan, Anis? Berupa resiko kita dimasukin penjara. Itu soal kesabaran akhirnya kan ujungnya. Kita menekap di penjara kan harus bersabar. Itu akibatnya. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah, persoalan Ibu Rahmawati ini akan berkembang pada sebuah negara manapun. Manakala di dalam sebuah negara ini sudah tidak keseimbangan hidup antara kenyamanan, kedamaian, ketentraman berlawanan dengan ketidaknyamanan berupa huru-hara, ketidakadilan, ini akan terus berada. Maka untuk menghentikannya itu, yaitu harus dengan kesabaran. Kesabaran bentuk apa? Kesabaran berbentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kan yang paling tepat. Kalau tidak ada, wah negara ini akan kacau balau. Wallahu a'lam bishawab. Wallah alam bisa. Baik Pak Ustadz, ini nampaknya pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Nampaknya seperti Pak Ustadz bilang ya. Betul Pak Ustadz. Mungkin kita tutup dengan kesimpulan dari Pak Ustadz, dari pembahasan kita. Bahasan ini sebetulnya bahasan yang sangat sederhana, karena ini bahasan kehidupan, ya kan? Kehidupan sehari-hari kita. Dan bayangkan kalau kita hidup di dunia tidak memiliki rasa seperti ini, jangankan sekup RT RW, Anis. Ya Allah, sekup keluarga aja antara suami dan istri nggak bakal ada kedamaian. Kalau tidak kita memiliki sifat kesabaran. Antara anak dan ibu, ya kan? Antara anak dan ayah. Kalau tidak memiliki saling kesabaran seperti ini, wah bisa jadi anak itu memusuhi orang tua terus gitu, Anis. Apalagi dengan tetangga, ya apalagi dengan masyarakat. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ustadz, baik siapapun, bermohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar kesabaran itu melekat dalam hati sanubari kita yang sangat dalam dan menjadikan kekayaan kehidupan kita. Baik saat kita bersalah, cepat kita memaafkan orang, minta maaf kepada orang. Baik orang tersalah pada kita, kita memaafkannya sehingga dunia ini tetap ikhwatal iman dalam keadaan bingkai rahmatan lil alamin, sesuai dengan dakwah Allah SWT, dakwah Nabi kita kan, dan sesuai dengan keinginan daripada semua manusia hidup damai tentram abadi. Apalagi kalau kita sampai memperjuangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-cita kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Umar untuk tausiahnya dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir Quran surat Fussilat di surat yang ke-41 di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35. Ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Salatul Rahim, demikian acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, ikhwan dan akhwat, dan mudah-mudahan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa kesabaran kita Pak Ustadz ya, dan sama-sama saling memaafkan dan juga belajar untuk meminta maaf Ustadz ya. Masya Allah. Dan ikhwan dan akhwat,
Di pagi hari ini juga saya Muhammad Aris Mualim dan juga Ondi dan Agus Susilo mohon undur diri. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang merilai acara kita di pagi hari ini, yang berada di daerah, yang berada di Banyuwangi, Bondowoso, Jogja, dan berada di Batam, Sukabumi, Pontianak, dan juga di daerah-daerah yang lain yang merilai acara kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang masuk yang belum sempat kami bacakan. Salah satunya dari Ibu Aminah, dan juga ada Ibu Atik di Jati Asih, ada Bapak Darmawan, dan juga ada Abu Muas di Batam, dan juga Ibu Yuli di Jonggol yang memberikan pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Semoga pertanyaan yang kami bacakan mewakili dari pertanyaan ikhwan dan akhwat. Kita tutup acara tausiah pagi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.